Yang mikrofonnya masih aktif. Yang mikrofonnya masih aktif itu kalau dinonaktifkan ya, acara mau mulai. Ya, untuk peserta, untuk anak-anak silahkan dimatikan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakamat, yang saya hormati wali kelas dan staf tata usaha, yang saya muliakan Bapak Ibu guru, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, dan anak-anak yang Ustazah sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu walaupun melalui Zoom untuk dalam rangka kegiatan sosialisasi proses pembelajaran di Mas Waingapu pada masa new normal. Salawat serta salam panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Bapak Kepala Madrasah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakamat, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid, yang sama saya hormati tata usaha, dan yang sangat saya muliakan Bapak Ibu Dewan Guru, serta yang sangat saya banggakan anak-anakku siswa-siswi Madrasah Aliyah Swasta Waingapu. Pada tempat pertama saya mengajak kepada kita semua untuk selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang oleh karena dengan ridhonya maka alhamdulillah kegiatan proses belajar mengajar walaupun menggunakan sistem daring dan juga kombinasi dari kegiatan belajar menggunakan sistem luring, alhamdulillah dapat berjalan walaupun terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dua model pembelajaran yang sebagaimana tadi di awal sudah kami sampaikan. Semoga semua niat baik ikhtiar itu semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta selawat semoga tetap selalu tercurahkan kepada Habibullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Seluruh peserta meeting Zoom pada acara sosialisasi proses belajar mengajar pada masa COVID-19 di Madrasah Aliyah Swasta Waingapu tahun pelajaran 2020-2021 yang saya hormati, bahwa sebagai sivitas akademik pimpinan di madrasah ini mengucapkan syukur alhamdulillah dan merasa senang sekali bisa berjumpa dengan semua kita, baik orang tua wali murid maupun guru dan juga seluruh siswa madrasah dalam proses kegiatan meeting Zoom hari ini. Melihat situasi dan kondisi bangsa kita pasca pandemi COVID-19 yang melanda negara bangsa kita, tanpa terkecuali kita di kota Waingapu, kota yang kita cintai, kota Waingapu juga mendapat dampak dari bawahnya COVID-19 ini. Sehingga alhamdulillah kita dengan berbagai macam metode untuk terus melakukan berbagai macam inovasi terhadap penggunaan aplikasi dan lain sebagainya yang dapat menunjang terus terselenggaranya proses belajar mengajar walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Nah, melihat situasi dan kondisi seperti itu, maka tentu itu rasanya.
Ya, melihat situasi dan kondisi seperti itu, tentu bahwa layanan pendidikan yang sedang berjalan adalah merupakan satu keharusan yang mesti dan wajib harus dijalani atau diikuti oleh baik dari unsur tenaga pendidik dan maupun kependidikan, termasuk dan terkhusus adalah siswa itu sendiri dalam memasuki tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ada beberapa landasan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar di masa COVID-19 ini. Dan bisa kita lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 dan Tahun 1994 tentang wabah penyakit menular, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tentang sistem pendidikan nasional, juga peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka untuk percepatan penanganan COVID-19, dan juga melihat keputusan Menteri, baik itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2021 di masa pandemi COVID-19 ini, serta peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2003 tentang pedoman tatanan normal pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk edaran Gubernur yang terakhir Nomor 443 tanggal 14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan normal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karenanya perlu kita pada madrasah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka terus untuk melakukan upaya percepatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di masa new normal dengan serangkaian strategi atau cara agar tetap siswa mendapatkan hak belajarnya walaupun dari rumah. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam proses kegiatan belajar pada masa new normal. Yang pertama, memastikan pemenuhan hak siswa. Jadi siswa yang dia diprioritaskan utama dalam kegiatan proses pembelajaran melalui sistem atau melalui daring atau dari rumah. Ada beberapa siswa yang kemudian karena keterbatasan sarana prasarana termasuk paket data dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan untuk madrasah mengambil sistem luring untuk membantu melakukan upaya percepatan dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Yang kedua, bertujuan dalam rangka untuk melindungi seluruh warga madrasah agar dapat terhindar dari mewabahnya COVID-19 ini. Dan yang ketiga, mencegah penularan ya COVID-19. Kemudian ada beberapa peran sekolah yang memang menjadi satu keharusan untuk dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Yang pertama, strateginya adalah melakukan pembelajaran dari rumah. Jadi melihat fenomena dan kondisi mewabahnya COVID-19 yang alhamdulillah pada beberapa bulan yang lalu, walaupun ya, saya ulangi, ada beberapa hal
yang menjadi konsen madrasah dalam rangka pembelajaran sistem daring. Yang pertama, pembelajaran dari rumah. Pembelajaran dari rumah ini mengharuskan semua warga madrasah agar tetap menjaga rambu-rambu yang berkaitan dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari unsur gurunya tentu melakukan serangkaian upaya, baik melalui melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran maupun melakukan evaluasi penilaian pembelajaran, yang itu dilakukan menggunakan sistem daring ataupun sistem luring, yang sebagaimana informasi pemberitahuan kepada orang tua dan murid telah disampaikan melalui website madrasah pada beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak salah di bulan Juli, informasi tersebut sudah kami sampaikan bahkan melalui WA group dari masing-masing wali kelas. Yang ketiga, memastikan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki oleh madrasah maupun siswa dalam menunjang kegiatan pembelajaran dari rumah tadi. Kemudian pembelajaran tatap muka. Yang kedua tentang pembelajaran tatap muka. Nah, kegiatan pembelajaran tatap muka ini dilakukan atau sebelum dilakukan, madrasah ataupun sekolah telah melakukan berbagai macam upaya. Di antaranya adalah mengisi instrumen berdasarkan sistem aplikatif menggunakan sistem EMIS terhadap kesediaan madrasah dalam melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi upaya sosialisasi yang kami lakukan hari ini bertujuan dalam rangka untuk menginformasikan kesediaan madrasah aliyah dalam rangka untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka langsung yang insya Allah dalam waktu dekat insya Allah akan dilakukan. Dan hal itu juga nanti kami akan minta pandangan dari Bapak Ibu orang tua wali murid terhadap rencana madrasah ini. Yang berikut, nah ketika kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilangsungkan oleh madrasah telah menyiapkan beberapa sarana penunjang sebagai upaya pendukung untuk memastikan sistem sterilisasi dalam proses pembelajaran tatap muka langsung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam konteks penyebaran COVID-19. Di antaranya madrasah dilihat dari aspek sarana prasarana telah menyediakan toilet yang bersih, kemudian kamar mandi, termasuk ruang kelas, lingkungan madrasah insya Allah akan disiapkan sedemikian rupa untuk memastikan dapat terselenggaranya kegiatan proses belajar mengajar yang mendukung terwujudnya upaya kebersihan lingkungan madrasah agar hal-hal yang tidak kita inginkan dalam proses tatap muka langsung itu bisa terhindarkan. Yang kedua, madrasah juga menyiapkan disinfektan termasuk alat pengukur suhu tubuh untuk meng-cross check kondisi suhu tubuh siswa. Jadi kalau dalam aturan suhu tubuh siswa atau guru dan lain sebagainya di atas dari 37,3 derajat Celcius, maka siswa atau guru yang bersangkutan itu tidak boleh memasuki ruangan atau lingkungan madrasah. Di bawah dari itu dia boleh mengikuti aktivitas di dalam lingkungan madrasah. Nah, hal-hal seperti itu dilakukan oleh madrasah dalam rangka untuk memfilter diri dari seluruh warga madrasah terhadap terjangkitnya atau penyebaran COVID-19. Yang berikut ada beberapa hal penting, ini saya lewat saja. Hal-hal yang menjadi kewajiban atau peran dari peserta didik berkaitan dengan rencana madrasah dalam melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka langsung. Yang pertama,
menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran dengan baik, baik itu buku tulis, PowerPoint, ya, dan lain sebagainya yang menunjang kegiatan pembelajaran, baik untuk saat ini masih menggunakan tatap muka, menggunakan sistem daring lewat konferensi Zoom meeting ini, ataupun tatap muka langsung. Itu hendaknya hal-hal yang menjadi kewajiban dari siswa dalam rangka untuk melakukan atau menunjang kegiatan pembelajaran hendaknya dipatuhi dengan baik agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, memastikan peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan gurunya, terutama dengan wali kelasnya terhadap perkembangan belajarnya. Termasuk orang tua juga harus proaktif. Nanti di kesempatan berikutnya akan Pak Guru sampaikan, akan saya sampaikan hal-hal yang menjadi perhatian pada orang tua dalam mendukung proses pelaksanaan pembelajaran yang hari ini dan beberapa hari masih menggunakan sistem daring. Itu hendaknya diperhatikan secara baik dan memastikan bahwa sistem komunikasi yang terbangun antara siswa dan orang tua tadi atau siswa dengan guru hendaknya menginformasikan kepada pihak sekolah atau guru yang bersangkutan, baik melalui telepon langsung ataupun WA group ataupun menggunakan sistem aplikasi e-learning, bisa mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi hambatan, tantangan ataupun keluhan-keluhan yang dirasakan selama proses pembelajaran baik daring maupun luring, agar sekolah atau madrasah dapat memastikan dirinya untuk bisa menanggapi setiap hal yang dirasakan oleh siswa dalam kondisi masa pandemi menggunakan sistem pembelajaran daring dari rumah tadi. Yang berikut, siswa diharapkan untuk mengikuti seluruh jadwal pelajaran yang telah disampaikan atau dibagikan lewat grup kelas masing-masing, agar secara berurutan siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran tersebut sesuai jadwal yang ada. Dan yang jauh lebih penting dari semua itu adalah ketika siswa mengetahui jadwal belajar sesuai harinya, waktunya, kemudian siswa ketika diinstruksikan untuk memasuki sistem kerja menggunakan e-learning tadi, memastikan dirinya untuk mengabsen atau presesi dirinya untuk memastikan dirinya mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga secara sistem itu dia terdata kehadirannya. Yang kedua, mengikuti alur atau informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu atau Ustaz-Ustazah lewat e-learning tadi tentang sistem penugasan. Maka siswa tersebut dia bisa memeriksa atau mengikuti instruksi terhadap setiap tugas yang diberikan, baik itu lewat sistem CBT atau penilaian pengetahuan ataupun keterampilan. Hendaknya di cross check, diperhatikan, diikuti setiap instruksi atau arahan guru, dan siswa diminta untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dalam instruksi itu, agar dalam proses penilaian yang berlangsung nanti itu betul-betul sesuai dengan hasil dan semangat kerja siswa itu bisa diukur. Dan jauh dari itu adalah kegiatan ini dalam rangka untuk mengukur sejauh mana peran siswa dalam mengambil bagian untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Guru ingin mengetahui rasa ingin tahu, guru ingin mengetahui kesungguhan untuk belajar, motivasimu untuk belajar, motivasimu untuk mengetahui hal yang memang tidak kamu ketahui. Maka itu segala tugas-tugas yang diberikan sebagai upaya guru dalam melakukan kebiasaan kemandirian untuk memecahkan setiap persoalan secara mandiri agar memampukan dirinya secara kognitif untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin hari makin sulit. Nah, setiap tugas yang diminta oleh guru kemudian dikerjakan oleh siswa, diharapkan hasil pekerjaannya di-upload kembali, difoto kemudian di-upload kembali, agar guru dapat melakukan proses penilaian
Kalau siswa hanya mengabsen dan kemudian tidak mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, maka guru tentu akan mengalami kesulitan dalam mengukur kompetensi belajar siswa. Maka itu harapan kami, proaktif siswa dalam mengikuti kegiatan belajar daring menggunakan aplikasi e-learning ini menjadi penting. Tolong kerjasama semua siswa, karena dalam pantauan kami sejak dari tanggal 13 Juli bulan kemarin hingga bulan Agustus tanggal 7 hari ini, dalam pantauan kami seringkali siswa dari total 232 insyaallah itu tidak mengikuti proses pembelajaran sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan. Jadi mohon perhatian terutama Bapak Ibu orang tua untuk memastikan anak-anaknya mendampingi anak-anaknya mengerjakan setiap tugas, mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun menggunakan sistem e-learning. Maka itu kerjasama dari siswa terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah melalui sistem belajar daring ini menjadi satu keharusan yang tidak bisa tidak ditinggalkan. Begitu. Yang berikut ini masih hal-hal yang harus diperhatikan oleh siswa. Mencatat setiap hal yang menjadi catatan hasil belajar dari rumah tadi terhadap kesulitan-kesulitan, sehingga pada saat ada kunjungan rumah dari Bapak Ibu Dewan Guru terutama para wali kelas, hal-hal yang menjadi hambatan kendala itu bisa disampaikan. Guru tentu akan mengalami kesulitan dalam mengukur kompetensi belajar siswa. Yang berikut, peran orang tua wali murid. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Nah, peran orang tua wali murid ini sangat penting. Ada beberapa hal yang menjadi concern kami terhadap keterlibatan orang tua wali murid dalam mendorong putra putrinya untuk melakukan sistem belajar atau sistem belajar e-learning ini. Yang pertama, insya Allah nanti ke depan atau saya akan buka nanti di sesi terakhir, akan buka sesi diskusi tentang sistem komunikasi macam apa yang kita inginkan agar terbangun satu sikap komunikatif antara orang tua dengan pihak madrasah terhadap sistem pembelajaran. Apakah bisa melalui atau dibuatkan grup orang tua wali murid berdasarkan kelas, ataukah siswa atau orang tua tersebut digabungkan dalam satu grup orang tua wali murid dan lain sebagainya. Cara yang lainnya itu nanti bisa kita diskusikan nanti di sesi berikutnya. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran bagi anak-anaknya, membantu menyiapkan perangkat pembelajarannya. Misalkan saat ini karena sistem belajarnya menggunakan sistem daring, maka memastikan anak-anaknya dapat disediakan pulsa paket data bagi anak-anak untuk menunjang kegiatan belajar. Saya kemarin mendapat laporan dari kunjungan para wali kelas, salah satu orang tua wali murid yang menyampaikan tentang proaktifnya dalam menyiapkan pulsa paket. Namun pulsa paket yang disiapkan itu cuma 5.000. Nah, ini kan tentu agak sulit cukup memberatkan anak dalam mengikuti proses belajar. Nah, dia baru mengikuti satu tatap muka saja, mungkin paket datanya sudah habis. Sehingga mohon dengan hormat kepada orang tua wali murid untuk menyiapkan pulsa paket data yang cukup untuk anak yang bersangkutan dapat mengikuti proses pembelajaran minimal dalam 1 bulan itu. Ya, dalam 1 bulan, dari 1 hari itu tatap mukanya secara daring itu 3 mata pelajaran menggunakan sistem daring atau menggunakan aplikasi e-learning itu 3 mata pelajaran setiap harinya, mulai dari jam 7.15, 7.30 sampai dengan
jam 12, kecuali ada penugasan tertentu yang waktunya diatur secara fleksibel oleh Bapak Ibu Dewan Guru agar sang anak memiliki cukup waktu untuk bisa menyelesaikan tugas sampai pada waktu tertentu yang disiapkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang ketiga, menginformasikan kepada anak tentang jadwal belajar. Karena jadwal belajar sesungguhnya pihak sekolah melalui wali kelas telah menginformasikan kepada anak-anak yang bersangkutan, anak-anak masing-masing melalui grup pihak kelas masing-masing, sehingga jadwal itu hendaknya dicatat oleh orang tua untuk sebagai bahan referensi mengingatkan anak-anaknya ketika dia lalai dalam mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Begitu. Jadi mohon kerjasama dan partisipasi dari orang tua, karena dalam pantauan seperti sebagaimana yang sudah disampaikan di awal bahwa dari 230-an siswa madrasah itu 90 yang hadir itu bahkan kegiatan Zoom meeting saat ini dari 235-an yang mengikuti itu 90 anak yang mengikuti Zoom meeting kita hari ini. Nah, tentu informasi-informasi terhadap perkembangan belajar anak dari madrasah tidak diikuti secara baik. Nanti anak bisa ketinggalan informasi, ketinggalan materi dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mohon kiranya untuk Bapak Ibu orang tua, peran sertanya dalam mendukung, mendorong dan memotivasi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Nah, kalau di antara siswa-siswi dari ada 230-an anak di madrasah, ada beberapa anak yang teridentifikasi sama sekali tidak memiliki perangkat belajar, terutama HP Android dan juga pulsa paket data yang sama sekali tidak dimiliki. Nah, beberapa anak itu teridentifikasi ada sekitar 40 sampai 50 anak di madrasah ini yang sama sekali tidak memiliki HP. Sedangkan sisanya itu memiliki HP, bahkan HP-nya HP yang bagus, memiliki merek tipe yang bagus, gitu, yang bisa menunjang kegiatan belajar berbasis daring. Ada beberapa anak juga yang dalam pantauan kegiatan belajar learning, dia aktif, dia mengisi presensi atau daftar hadir, namun dia tidak mengikuti instruksi dalam pembelajaran, misalkan mengerjakan tugas dan mengupload kembali, sehingga anak itu secara daftar hadir atau presensi dia hadir, tetapi sesungguhnya dia tidak hadir karena dia tidak mengerjakan tugas-tugasnya, gitu. Nah, kalau alasan paket ya mungkin masuk akal, tetapi dalam data yang bersangkutan, data guru mata pelajaran, anak yang bersangkutan itu sedang aktif online. Dalam pantauan sistem aplikasi e-learning, guru dapat membaca aktivitas siswa, baik dia mengerjakan tugas ataupun lamanya. Sudah.
Ini saya belum pakai PIP ini. Pertanyaannya mohon siap. Anak ini kelas 5.
Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kami lanjutkan. Masih pada bagian peran orang tua terhadap untuk menunjang kegiatan pembelajaran dari anak dari rumah. Saya lanjutkan pada poin yang ke-6 tentang secara aktif Bapak Ibu orang tua dapat mendiskusikan hal-hal yang menjadi hambatan ataupun kendala-kendala selama pembelajaran dari anak dari rumah. Secara cepat, yang ke-8, memastikan tempat dan fasilitas belajar anak di rumah dalam keadaan nyaman, baik yang mendukung anak melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Dan yang terakhir, apabila pembelajaran yang tadi menggunakan sistem daring itu mengalami kendala yang pada beberapa orang tua dalam pantauan dan pengamatan guru secara langsung pada saat kunjungan rumah, insya Allah nanti sekolah juga sebagaimana tadi di awal telah disampaikan akan menggunakan sistem luring, yang itu memungkinkan dia orang tua atau anak dapat mengambilkan bahan yang menjadi yang akan dikerjakan oleh siswa nanti. Maka itu siswa-siswi yang apabila mengalami kesulitan, misalkan baik itu pulsa paket maupun HP yang mungkin belum memilikinya, maka bisa menggunakan sistem luring untuk orang tua proaktif mengantarkan anaknya untuk mengambil bahan, baik itu materi maupun tugas-tugas di madrasah. Dan catatannya, ketika bahan atau materi itu diambil, mohon kiranya untuk dipelajari, dikerjakan tugas-tugas sesuai dengan instruksinya dan dikumpulkan kembali sesuai dengan waktu yang diminta oleh atau ditentukan oleh Bapak Ibu atau ustaz-ustazah di madrasah sesuai dengan jam pelajaran masing-masing yang bersangkutan. Saya percepat bahwa informasi tentang sistem belajar di madrasah dengan perkembangan penyebaran COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya kita di Kabupaten Sumba Timur, di Kota Waingapu, di tempatnya, itu melalui informasi dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sumba Timur, alhamdulillah telah menyampaikan sebuah informasi tentang kondisi kekinian masyarakat yang saat ini terdampak COVID-19. Dan dari informasi itu kita dapat tahu bahwa untuk daerah atau wilayah Kota Waingapu khususnya dan Kabupaten Sumba Timur pada umumnya, alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada lagi siswa pasien yang terjangkiti COVID-19. Jadi semuanya secara daerah kita masuk dalam zona hijau. Nah, sebagaimana edaran gubernur, sebagaimana yang di awal tadi sudah kami sampaikan, nomor 443 tanggal 14 Juli 2020, bahwa daerah yang apabila masuk dalam zona hijau maka dia dapat melakukan aktivitas termasuk aktivitas belajar tatap muka, tentu dengan mekanisme yang sebagaimana tadi di awal juga sudah kami singgung. Misalkan kesiapan madrasah dari sarana kebersihan, toilet, kemudian keran-keran air, hand sanitizer, dan alat pengukur suhu tubuh, itu memastikan madrasah atau sekolah yang bersangkutan yang ingin melakukan kegiatan tatap muka langsung
Maka hal-hal itu harus dikondisikan terlebih dahulu oleh madrasah agar setiap pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh madrasah itu dapat mengantisipasi kemungkinan penularan COVID-19. Oleh karenanya pada beberapa kesempatan yang lalu madrasah juga telah menyiapkan alat pengukur suhu tubuh yang itu dengan teknisnya madrasah akan menyiapkan tim medis dari UKS untuk memastikan setiap siswa yang ketika kegiatan pembelajaran tetap muka langsung akan digalakkan, maka tim medis itu bertugas untuk memastikan kondisi kesehatan atau suhu tubuh siswa sebelum memasuki ruang kelas, tepatnya di gerbang. Jadi setiap anak yang datang itu kemudian dicek suhu tubuhnya, yang kalau di bawah dari 37,3 derajat itu akan dipersilakan untuk mengikuti tatap muka secara langsung. Manakala ada siswa yang suhu tubuhnya di atas dari 37,3 derajat Celcius, maka akan dipulangkan, dan siswa tersebut hendaknya orang tua dan yang bersangkutan untuk memastikan diri mengikuti tahapan pemeriksaan di kesehatan di rumah sakit untuk mengecek secara detail kondisi kesehatan fisiknya. Itu langkah-langkah yang insya Allah akan ditempuh. Maka berdasarkan edaran gubernur sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, dengan kondisi pasca COVID-19 sesuai informasi dari gugus tugas Sumba Timur bahwa Kota Waingapu atau Sumba Timur telah dinyatakan masuk dalam zona hijau. Maka itu pada kesempatan sosialisasi proses pembelajaran pada masa new normal ini, kami ingin menyampaikan bahwa Madrasah Aliyah insya Allah akan siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka langsung, tentu dengan jadwal yang nanti akan kami sampaikan. Jadi melihat situasi ini, maka strategi madrasah insya Allah pada Senin berikutnya insya Allah akan melakukan sistem pembelajaran tatap muka langsung yang sebagaimana dalam edaran itu ditawarkan ada dua opsi, baik pembelajaran tatap muka langsung itu baik menggunakan sistem shift ataukah menggunakan sistem silang kelas. Maka itu dalam rapat kemarin di internal guru madrasah telah menyepakati tentang sistem belajar tatap muka langsung menggunakan sistem silang kelas, yang itu jadwalnya nanti insya Allah akan kami sampaikan lewat guru kelasnya masing-masing. Yang sistematikanya adalah hari pertama kedua misalkan itu kelas 10, hari 3-4-nya itu kelas 11, dan hari berikutnya 5 dan 6 itu kelas 12, begitu seterusnya sampai benar-benar kondisi dalam masa new normal ini betul-betul normal sebagaimana keadaan semula, baru kegiatan belajarnya akan diatur kemudian sesuai dengan keadaan itu. Kita berharap semoga musibah atau wabah COVID-19 ini segera berlalu agar kita dapat melakukan aktivitas hari-hari kita, baik belajar, orang tua mengerjakan tugas rumah dan lain sebagainya, mencari nafkah dan lain sebagainya dengan aman insyaallah. Maka itu mohon kiranya dukungan dari Bapak Ibu orang tua untuk mendorong putra-putrinya untuk mengikuti seluruh sistem belajar yang saat ini sedang digalakkan oleh madrasah. Saya ingin mempertegas kembali bahwa kegiatan belajar tatap muka sebagaimana yang tadi kami sebutkan itu tentu dengan pembagian waktu yang nanti akan diatur. Ada juga waktu istirahat yang sebagaimana dalam aturan dalam edaran itu disebutkan minimal 30 menit siswa masuk madrasah sesuai jadwal yang nanti akan diatur itu 7.30 sampai jam 12.30.
Nah, 7.30 disampaikan, dimungkinkan seperti itu sesuai dengan waktu atau jadwal itu untuk memungkinkan madrasah dapat melakukan langkah-langkah pemeriksaan kesehatan siswa sebelum memasuki lingkungan madrasah, sehingga diharapkan waktu 30 menit itu madrasah dapat mempersiapkan diri, memastikan sterilisasi baik siswa, guru, dan tenaga tata usaha dan lain sebagainya itu dalam keadaan steril. Nah, waktu istirahat pada kegiatan pembelajaran tatap muka nanti itu insya Allah sekitar 30 menit. Namun istirahatnya siswa tidak berada di lingkungan belajar, tetapi tetap berada di dalam kelas, dan duduk di tempat duduknya masing-masing. Begitu. Jadi siswa tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas di luar lingkungan madrasah atau berkerumunan, bergerombolan dan lain sebagainya, sehingga aktivitas siswa nanti ketika pada saat kegiatan belajar berlangsung itu tentu juga akan dibatasi. Waktu istirahat tetap akan diberikan, namun siswa tetap berada di dalam kelas dan lain sebagainya. Waktu belajar tetap dengan durasi untuk tingkat SMA masih tetap 45 menit. Namun mata pelajaran yang pokok nanti yang akan diajarkan dalam tatap muka langsung insya Allah itu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran peminatan. Jadi ada 4 mata pelajaran yang akan diajarkan menggunakan sistem tatap muka langsung. Dan sisanya atau yang lainnya bisa dielaborasikan dalam sistem pembelajaran tatap muka langsung. Misalkan Quran hadis, fikih, akidah, akhlak itu bisa didebutkan begitu di dalam kelas, dan itu nanti teknisnya akan diatur. Nah, bagi 4 hari sebagaimana jadwal 2 hari tatap muka, 2 hari tatap muka pada tiap-tiap kelas, 4 harinya itu tetap mengikuti sistem pelajarannya dari rumah. Ya, jadi sisa 4 hari karena kita memiliki 4 hari dan 6 hari dalam 1 pekan, maka 2 hari digunakan untuk tatap muka langsung, 4 harinya digunakan dalam sistem belajar daring. Tidak sengaja saya kasih tahu dari ya, saya teruskan. Maka itu kalau misalkan insya Allah rencana madrasah untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka langsung insya Allah hari Senin ini, maka kami harapkan kepada atau peran serta orang tua untuk membatasi anak-anaknya agar tidak
meninggalkan rumah atau keluar rumah dengan melakukan aktivitas yang tidak penting. Maka itu mohon kiranya untuk juga termasuk anak-anak agar dapat membatasi dirinya agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, menjaga jarak, membersihkan dirinya, rajin-rajin untuk memakai masker ketika meninggalkan rumah untuk urusan yang penting atau urgen, dan rajin untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang dimilikinya, agar mudah-mudahan upaya ikhtiar kita ini mudah-mudahan untuk mendapatkan satu perlindungan dari Allah SWT agar kita semua warga madrasah dapat terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona ini. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi tambahan, alhamdulillah di tahun pelajaran 2020-2021 ini Madrasah Aliyah mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar dari 213 yang lalu itu mendapatkan jatah untuk PIP di tahun ini semester pertama berjumlah 30 orang anak. Nah, anak-anak tersebut dari 30 anak itu nanti melalui wali kelas akan diinformasikan kepada ke-30 anak untuk menyiapkan serangkaian administrasi agar madrasah dapat melakukan proses pencairan PIP secara kolektif di Bank BNI. Itu saja tambahan informasi dari kami. Mohon maaf atas segala ucap kata yang kami sampaikan pada saat dari awal hingga akhir sosialisasi proses pembelajaran di masa COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021 di Madrasah Aliyah ini. Mohon kiranya dimaafkan. Demikian dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah. Untuk melihat kondisi yang masih belum memungkinkan, maka pembelajaran masih bersifat online. Tapi sekolah telah berencana akan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka jika siap sesuai dengan protokol kesehatan. Selama pembelajaran online yang dengan melakukan e-learning, siswa atau orang tua memiliki kendala atau saran dan harapan. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan siswa untuk menyampaikan pandangannya, harapan serta saran bagaimana agar pembelajaran kita ini berjalan dengan efektif dan efisien. Saya persilakan. Ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Saya persilakan. Partisipasi siapa ada anjing ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu yang mau bertanya. Bu, maaf, ini orang tua wali siapa? Orang tua siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu,
Ibu dipersilakan. Ya, silakan Ibu. Sampaikan informasi bagi yang mau bertanya atau bermasukan, bisa memperkenalkan dirinya.